Oke, baik, shalom Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rugul Yusdal Nahak, NIM 2432009. Di sini saya akan membawa materi dari kelompok 4 tentang pembahasan tentang rumusan domain kognitif siswa. Yang pertama, latar belakang. Proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan penguasaan materi secara hafal, tetapi juga menekankan kemampuan berpikir siswa secara menyeluruh. Salah satunya aspek penting dalam menjaga dasar dalam evolusi dan perencanaan kegiatan pembelajaran dan domain kognitif yang berkaitan dengan ranah kemampuan berpikir seorang siswa. Domain kognitif merupakan bagian dari taksonomi Bloom yang pada tahun 1956 telah digunakan sebagai acuan dalam merencanakan tujuan pembelajaran revisi yang dilakukan oleh Androsov dan Krathwohl pada tahun 2001. Semakin memperkuat struktur ranah kognitif agar sesuai dengan ketentuan pendidikan modern. Pemahaman yang mendalam terhadap domain penting agar guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Pengembangan strategi mengajarkan yang efektif dan menyesuaikan evolusi yang sesuai. Yang kedua, rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan kognitif dalam pembelajaran? Bagaimana struktur domain kognitif menurut taksonomi Bloom dan relevansi? Apa pentingnya pemahaman domain kognitif bagi guru dan siswa? Yang ketiga, tujuan penulisan. Menjelaskan pengertian domain kognitif, menguraikan struktur dan tingkat domain kognitif, menjelaskan pentingnya penerapan domain kognitif dalam pembelajaran, memberikan contoh rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan domain kognitif. Oke, yang ketiga, pembahasan. Yang pertama, pengertian domain kognitif siswa. Domain kognitif siswa adalah ranah yang berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman dan kemampuan mental dan mengelola informasi. Domain ini berfokus pada aspek intelektual siswa dalam memahami, peningkatan, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi, dan menciptakan pengetahuan. Menurut Benjamin Bloom, domain ini merupakan salah satu dari 3 ranah utama dalam pendidikan, selain afeksi dan psikomotorik. Yang kedua, struktur dan tingkat domain kognitif. Struktur yang ketiga, struktur dan domain kognitif. Yang pertama, taksonomi Bloom pada tahun 1956. Bloom membagi domain kognitif menjadi 6 tingkat berpikir yang
paling sederhana sehingga kompleks. Yang kedua, revisi taksonomi Bloom dan Anderson dan Whitehall pada tahun 2001. Relevansi ini mengubah kata benda menjadi kata kerja aktif dan membalikan urutan dua tingkat terakhir. Yang ketiga, pentingnya domain kognitif dalam pembelajaran membentuk perencanaan pembelajaran. Contohnya, guru dapat merancang tujuan pembelajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Contoh, mendorong berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Contohnya, mengembangkan kemampuan analisis, evaluasi, dan kreasi. Yang kedua, meningkatkan penilaian objektif. Contohnya, evaluasi pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan adil. Yang keempat, contoh rumusan tentang pembelajaran berdasarkan domain kognitif tingkat. Contohnya, kata kerja observasi. Contoh, tujuan pembelajaran pengembangan menyebutkan pengidentifikasi. Siswa dapat menyebutkan tokoh utama dan cerita berdasarkan menjelaskan, merangkum. Siswa dapat menjelaskan makna simbol dalam puisi. Yang berikut, Epling menerapkan. Siswa dapat menerapkan. Yang berikut, evaluation atau menilai, mempertimbangkan. Siswa dapat mengevaluasi keefektif strategi. Hebat. Oke, yang terakhir, penutup. Kesimpulan, domain kognitif merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar dalam merencanakan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan berpikir seorang siswa. Melalui taksonomi dan relevansinya, guru dapat merumuskan pembelajaran secara sistematis mulai dari kemampuan dasar hingga berpikir tingkat tinggi. Dengan demikian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hafalan, tetapi juga membentuk siswa dan berpikir kritis, kreatif, dan analisis. Saran. Yang berikut saran. Pendidikan disarankan untuk selalu mengacu pada struktur domain kognitif dalam menyusun RPP, soal evaluasi dan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Sekian materi yang saya bawa dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Shalom.